Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, masih faidah dari kitab Shaidul Khatir, dan tema kali ini tentang muamalah, interaksi kita dengan orang lain. Saya beri judul bersama orang yang membenci, atau sikap yang tepat terhadap orang yang membenci, atau kita yang membenci dia. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, jika kamu membenci seseorang yang telah berbuat buruk kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau menampakkan kebencian di hadapannya. Karena dengan sikap seperti itu, kamu memberikan warning kepadanya tentang dirimu. Dengannya pun kamu mengajaknya untuk bertengkar. Kemudian dia pun akan sangat memusuhimu dan berusaha untuk menghancurkanmu. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, wabghid baghidaka hunamma. Kalau membenci itu ya sewajarnya saja. Bahkan berusaha kita untuk tidak menampakkan kebencian di hadapannya. Sebaliknya, semestinya kamu menampilkan sikap baik semampu yang bisa kamu lakukan, bahkan berbuat baik kepadanya, sehingga permusuhan itu berakhir dengan rasa malu dia untuk membenci. Jadi ketika perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan baik, akhirnya orang yang melakukan keburukan kepada kita merasa malu. Selanjutnya, jika pada akhirnya kamu tidak mampu melakukan itu, tidak mampu membalas keburukan dengan kebaikan, maka meninggalkannya lebih baik daripada menampakkan permusuhan di hadapannya. Ya sudah, tinggalkan saja. Selanjutnya, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kapan saja kamu mendengar kata-kata buruk darinya, maka jawablah dengan kalimat indah. Sungguh jawaban seperti itu lebih kuat dalam membungkam mulutnya. Demikian pula lebih kuat dalam menahan segala perilaku yang kau khawatirkan darinya. Atau dengan kalimat seperti itu, dengan menjawab kalimat buruk dengan kalimat-kalimat indah, itu lebih bisa menahan lisan kita agar tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak kita inginkan. Misalnya, ketika seseorang membenci penguasa karena kezalimannya, ketika dia balas kezaliman itu dengan kalimat-kalimat indah, maka dia lebih bisa menahan agar tidak keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang merendahkan penguasa. Karena seandainya kalimat itu sampai kepada penguasa, sungguh itu akan menjadi bumerang bagi siapa saja yang mengatakannya. Atau misalnya ketika ada teman yang kita benci dan dia mengungkapkan kata-kata buruk tentang kita, maka jawablah dengan kebaikan. Karena sungguh melatih seperti itu akan bisa menahan lisan kita untuk tidak mengatakan kata-kata buruk kepada saudara kita. Adapun orang yang sering mengumbar lisannya, membalas keburukan dengan keburukan, terkadang lisannya itu melampaui batas, sehingga dia mengatakan sesuatu yang sangat jelek tentang kawannya, kemudian dia pun menyesal. Dia menjadi tawanan bagi ucapan yang telah dia ungkapkan. Dia menyesal. Kemudian ini diantara kaidah dalam bermuamalah berdasarkan pengalaman Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, demikian pula semestinya Anda menyembunyikan usia. Kenapa?
Karena jika engkau sudah tua, maka mereka akan menganggapmu orang pikun. Kemudian jika engkau masih sangat muda, maka mereka akan merendahkanmu. Jadi nggak perlu menjelaskan usia saya sekian dan sekian, udah rahasiakan saja. Bahkan kata Imam Ibnu Jauzi, demikian pula sembunyikan berapa kekayaanmu, tidak perlu diumumkan. Karena jika engkau kaya, maka mereka akan menyebutmu sebagai orang yang bakhil, pelit. Dan jika engkau orang yang miskin, yang sedikit harta, maka mereka akan menjauhimu. Ini berdasarkan pengalaman kehidupan dari seorang ulama besar, Imam Ibnu Jauzi, yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Dan pengalaman itu, apalagi dari seorang ulama besar yang tentunya menimbang segala sesuatunya berdasarkan syariat, itu sangat baik untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi adalah sikap at-tawassut, moderat, tidak berlebihan. Termasuk sikap kita kepada orang yang kita benci atau dia membenci kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi dia adalah orang yang kau benci suatu hari. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, karena bisa jadi dia adalah orang yang kau cintai suatu hari. Demikian pula dalam kehidupan ini, tidak semestinya hal-hal yang bersifat pribadi kita ceritakan kepada orang lain. Jika bisa, tutuplah sedemikian mungkin kita bisa menutupnya. Kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Tidak perlu kita mengumbar berapa kekayaan yang kita miliki. Tidak perlu kita mengumumkan berapa usia kita. Atau bahkan kita menceritakan tentang kehidupan keluarga kita. Bahkan sebagian orang menganggap aib bercerita tentang keluarganya, apalagi bercerita tentang istri-istrinya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah faidah yang bisa saya bacakan dari kitab Saidul Khatir. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.